Pasal ke-134. Lanjutan dari tafsiran perumpamaan-perumpamaan itu. Adapun mereka yang membuahkan buah tin yang baik itu, maka mereka adalah guru-guru yang benar-benar memberitakan ajaran yang saleh. Akan tetapi, dunia yang gemar dengan kebohongan ini meminta dari para guru daun-daun itu, kertas-kertas yang berisikan uraian-uraian dan tenggang-menenggang yang palsu. Kemudian apabila setan melihat demikian itu, maka menyelinaplah ia bersama dan perasaan manusia. Lalu dibawanyalah sejumlah besar daun-daun, kertas-kertas, yaitu sebanyak benda-benda ke dunia yang ia dapat menyebabkan dosa dengannya. Maka apabila itu diterima oleh seorang manusia, maka sakitlah dia dan mendekati suatu kematian yang abadi. Adapun salah seorang penduduk yang mempunyai air, kemudian ia memberikan airnya kepada orang lain untuk mencuci kotoran mereka, sedang ia membiarkan pakaiannya sendiri berbau busuk, maka orang itu adalah guru yang mengajar orang lain untuk tobat, tetapi dia sendiri sedang berkubang dalam dosa. Alangkah celakanya manusia itu, karena lidahnya menggariskan di angkasa hukuman-hukuman yang layak bagi dirinya, bukan untuk malaikat. Andai kata ada seorang manusia mempunyai lidah sebesar gajah, sedang badannya kerdil seekor semut, tidakkah itu menjadi suatu keganjilan alam? Ya tentu. Maka sungguh kukatakan kepadamu, bahwa seorang yang memberitakan orang lain tentang tobat, sedang dia sendiri tidak tobat dari dosanya, maka ia lebih ganjil lagi dari itu. Adapun kedua orang penjual apel itu, maka salah satu daripadanya adalah seorang yang memberitakan tentang kecintaan kepada Allah. Dan karena itu, dia tidak berlaku pura-pura kepada siapapun juga, tetapi ia terus memberitakan kebenaran dengan cukup mencari penghidupan seorang papa saja. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya, bahwa dunia ini tiada akan menerima orang-orang seperti itu, bahkan pasti akan menghinanya. Akan tetapi seorang yang menjual beratnya kulit itu dengan emas, sedang apelnya diberikan cuma-cuma, maka dia itu adalah orang yang memberitakan kegembiraan untuk menyenangkan para manusia. Dan begitulah apabila penghuni dunia berpura-pura, maka mereka akan merusak jiwa yang mengikuti pura-puranya itu. Oh, betapa dan berapa banyak orang yang telah binasa karena sebab itu. Di saat itu yang menulis ini menanyakan, bagaimanakah kewajiban seorang untuk mendengarkan firman Allah, dan bagaimanakah seorang dapat mengenal manusia yang memberitakan untuk kecintaan pada Allah? Yesus menjawab, bahwa ia harus mendengar kepada si pemberita itu apabila ia memberitakan dengan ajaran yang baik, seakan-akan yang berbicara itu Allah, akan tetapi dia berfirman dengan mulutnya orang itu. Akan tetapi seorang yang meninggalkan teguran terhadap perbuatan-perbuatan dosa dan bersikap pura-pura kepada para pemuka, menenggang perasaan orang-orang tertentu, maka orang itu harus dijauhi seperti seekor ular yang menakutkan. Ia sesungguhnya meracuni hati manusia. Sudahkah kamu paham? Sungguh kukatakan kepadamu, bahwa sebagaimana seorang yang terkena luka itu tidak memerlukan kain-kain yang indah untuk membalut luka-lukanya, tetapi yang pasti ia membutuhkan obat yang baik. Begitu pula orang yang berdosa itu, ia tidak memerlukan kata-kata indah, tetapi ia perlu mendapat teguran-teguran baik agar ia berhenti mengerjakan dosa itu. Pasal ke-135. Keterangan mengenai siksa neraka. Dosa itu 7 macam hal: seorang penyombong, pendeki yang meradang kemarahan, peloba, mengikut syahwat, pemalas, sirakus, pemarah. Maka di saat itu Petrus menanyakan, "Ya Guru, terangkanlah kepada kami bagaimanakah golongan yang celaka itu disiksa, dan berapa lama mereka tinggal di neraka agar manusia ini melarikan diri dari segala dosa." Yesus menjawab, "Ya Petrus, sungguh engkau telah menanyakan tentang sesuatu yang besar. Begitu juga aku insya Allah akan menjawabmu.
Ketahuilah bahwa neraka itu adalah satu, tetapi bagiannya ada 7 lapisan, yang satu di bawah yang lain. Maka sebagaimana dosa itu dikala diciptakan oleh setan itu bermacam 7, serupa dengan 7 pintu neraka, begitu pula siksaan itu ada 7 macam. Karena seorang penyombong yang paling merasa dirinya tinggi akan dijebloskan ke dalam lapisan yang paling bawah melalui seluruh lapisan yang di atasnya dan merasakan segala macam derita yang ada padanya. Dan sebagaimana di sini ia ingin menjadi lebih besar daripada Allah karena ia mau mengerjakan apa yang dikehendakinya berupa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, serta tidak mengakui bahwa ada sesuatu di atasnya. Begitulah pula ia akan diletakkan di bawah kaki-kaki iblis dan setan-setannya. Maka diinjak-injaklah dia sebagaimana buah anggur yang diinjak-injak di waktu pembuatan arak, dan ia akan menjadi tertawaan dan ejekan setan-setan. Sedang si pendengki yang meradang kemarahan karena kejayaan seorang dari familinya, dan ia bergembira melihat ia ditimpa malapetaka, maka ia akan terjatuh ke tingkat yang ke-6. Dan di sana ia akan dirobek-robek oleh taring-taring ular neraka yang banyak itu. Dan akan terbayanglah kepadanya bahwa segala sesuatu di neraka bersukaria atas siksaannya dan menyesalkan karena ia tidak diturunkan ke tingkat ke-7. Begitulah karena keadilan Allah membayangkan demikian kepada si pendengki yang celaka itu, karena kegirangannya terhadap kesengsaraan orang yang terkutuk, bagaikan seorang yang tersiksa karena ia memimpikan ada seseorang yang menendang dia. Itulah dia kesudahan yang tersedia di hadapan si pendengki yang celaka itu. Dan terbayanglah olehnya di tempat yang tidak ada kesenangan sama sekali itu, bahwa semua orang akan bergembira atas kecelakaannya dan menyesalkan bahwa siksaannya mengenainya itu tidak lebih lagi beratnya. Adapun orang loba itu, maka ia akan turun ke tingkat yang ke-5, di mana ia menderita kepapaan yang sangat, sebagaimana yang tertimpa di atas si kaya tukang menjamu orang itu. Dan setan-setan akan menyajikan kepadanya segalanya yang diinginkannya demi untuk menambah siksaannya. Tetapi apabila sudah berada di tangannya, direbutlah oleh setan-setan yang lain dengan kekerasan, sambil mengatakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ingatlah bahwa engkau enggan memberi sesuatu demi kecintaan kepada Allah. Dari itu Allah tidak menghendaki engkau mendapatkannya. Alangkah celakanya dia itu sebagai manusia, karena ia akan menyaksikan dirinya dalam keadaan demikian itu, lalu akan teringatlah dia akan kemewahan hidup di masa lampau dalam merasakan kepapaan yang nyata itu. Dan dengan kelimpahan rezeki yang ia tidak dapat mencapainya di saat itu, akan memungkinkan ia jika ia berhasil untuk mencapai kenikmatan yang abadi. Adapun tingkatan yang keempat, maka akan turunlah ke situ orang-orang yang mengikuti syahwat, di mana mereka telah merusak jalan yang telah dianugerahkan kepada mereka oleh Allah, laksana gandum yang dimasak dalam kotoran setan yang hangus. Dan di sanalah mereka akan dililit oleh ular-ular neraka. Adapun mereka yang telah berzina dengan perempuan-perempuan jalan, maka semua perbuatan-perbuatan najis itu akan menghasilkan menjadi persetubuhan dengan jin-jin neraka perempuan yang pada hakikatnya mereka itu adalah setan-setan dengan rupa perempuan. Rambut mereka dari ular-ular, mata mereka dari belirang yang menyala, mulut mereka beracun, lidah mereka dari jadam, tubuh mereka diliputi oleh mata-mata pancing, berbulu seperti ujung tombak, menyerupai mata pancing yang dipakai untuk mengail ikan yang tidak berakal itu. Kuku-kuku mereka seperti kuku-kuku burung elang. Kuku mereka itu tajam seperti pisau cukur, dan alat kelamin mereka dari api. Maka dengan mereka itulah kaum pengikut syahwat itu akan bercumbu-cumbuan di atas bara yang merupakan kasur bagi mereka. Kemudian akan turunlah ke tingkat ketiga si pemalas yang sekarang tidak mau bekerja.
Dan di situ akan dibangun kota-kota dan bangunan-bangunan yang besar. Tetapi sebelum ia selesai, bangunan itu sudah roboh seketika, karena tiada sebuah batu yang terletak di tempatnya. Maka batu-batu besar itu akan diletakkan di atas bahu si pemalas, yang kedua tangannya tidak pernah terlepas, sehingga ia dapat mendinginkan badannya sambil berjalan dan meringankan beban itu. Karena sifat malas telah menghilangkan kekuatan kedua tangannya, dan kedua kakinya terbelenggu oleh lilitan ular neraka. Dan yang lebih aniaya lagi dari itu, bahwa di belakangnya ada setan-setan yang mendorong dan membanting dia ke tanah berkali-kali dalam keadaan ia di bawah beban itu. Dan tidak seorang pun yang akan menolong dia untuk mengangkatnya. Bahkan karena dia lebih berat untuk dapat diangkat, maka ia dibebanilah pula dengan beban yang berlipat ganda. Dan tingkatan kedua akan turunlah si rakus. Di sana akan terjadilah kelaparan, sehingga tiada sesuatu yang dapat dimakan, kecuali kalajengking-kalajengking dan ular-ular hidup yang akan menyiksanya dengan siksaan yang menyakitkan, sehingga andai kata mereka tidak dilahirkan, akan lebih baik bagi mereka daripada memakan makanan seperti itu. Lalu setan-setan kelihatannya menjanjikan kepada mereka hidangan-hidangan yang lezat. Akan tetapi oleh karena tangan-tangan dan kaki-kaki mereka terbelenggu dengan belenggu-belenggu api, maka tiadalah mereka dapat mengulurkan tangan di waktu melihat makanan-makanan itu. Dan lebih jahat lagi dari itu, ialah karena kalajengking-kalajengking yang dimakannya itu mencengkram perutnya, tiada dapat segera keluar. Maka kalajengking-kalajengking akan merobek-robek dubur si rakus itu. Dan apabila ia keluar berupa najis dan kotoran kembali sebagai sedia kala, maka ia dimakannya kembali. Lalu si pemarah itu akan diturunkan ke tingkat pertama, di mana ia akan dihina oleh semua setan, beserta kaum terkutuk yang lebih rendah tempatnya daripadanya. Lalu ia ditendangi, dipukuli dan dibaringkan di tengah jalanan yang mereka lewati, sambil meletakkan kaki-kaki mereka di lehernya. Dan dalam keadaan yang demikian itu, ia tidak dapat membela diri karena kedua tangannya dan kakinya terikat. Dan lebih aniaya lagi daripada itu, bahwa ia tidak berkuasa memperlihatkan amarahnya karena hinaan-hinaan orang lain. Karena lidahnya terikat dengan besi kait semacam yang dipergunakan oleh sepenjual daging. Maka di tempat yang terkutuk itulah akan terjadi siksaan umum, meliputi semua tingkatan seperti suatu adukan dari bermacam-macam hasil bumi yang dibuatnya roti. Karena dengan keadilan Allah akan menjadi satulah api, salju, petir, guruh, belirang, panas, dingin, angin, dan gila bersama takut dengan suatu cara di mana dingin itu tidak meringankan panas dan api tidak meringankan salju, tetapi masing-masing menyiksa si pembuat dosa yang sial itu.